gurunya dari sekolah gitu. Itu tuh menjelaskannya lewat apa gitu? Lewat Zoom menjelaskan. Ya, lewat Zoom ya? Atau seperti apa? Oh. Lewat Classroom juga. Nah, selama pembelajaran online itu kan ada kendala gak? Baik dari ibunya atau dari adiknya? Ada. Apa ya? Nggak tahu. Kendalanya mungkin ada apa? Ya, kendalanya mending bertatap muka kan daripada gini-gini mah kan jadi kurang, maksudnya kurang jelas gitu jadi kurang jelas. Jadi karena anak kan waktunya belajar gitu kan nanti tunggu lagi gitu kan dan terus tunda lagi, nah kadang seharian nggak ada gitu. Kak Vina mau nanya, kalau kita lebih minat kemana? Apa? Minat misal kita suka, misal ya kan kita dulu suka menggambar. Nah kalau untuk sekarang kayak gimana minat kita kemana? Mau ke matematika gitu, lebih berhitung gitu. Nah untuk misalnya untuk berhitung itu pasti lebih sulit ya. Nah kuncinya yang berhitung itu kamu harus lebih sering mengerjakan soal yang berbeda dengan matematika. Nah kalau pembelajaran menurut ibu nih, pembelajaran online seperti ini gitu lebih efektif atau seperti apa? Mending lebih mudahnya bertatap muka kan. Kalau online kan jadi kurang, maksudnya kurang serius gitu mak. Kalau online mah gitu kan. Kalau selanjutnya mungkin kan pembelajaran online tuh pasti melalui aplikasi nih ya. Nah aplikasi apa aja gitu yang lebih sering digunakan dengan pembelajaran online ini? apa tuh? Zoom, Google Classroom. Zoom dan Google Classroom aja. WhatsApp. Sama ada aplikasi Quizzes gitu kayak Quizzes. Aplikasi Quizzes. Kalau YouTube suka apa? Oh jarang. Tapi suka digunakan. Kadang-kadang. Apakah ibu sendiri atau siapa yang ayahnya mungkin yang ke WFH gitu? Kalau misalnya tidak WFH itu yang mendampingi udah sekolahnya baru. Yang selama ini mendampingi anak saya belajar, saya sendiri. Kebetulan suami saya kerja. Nah, kalau cara yang mendampingi anaknya seperti apa? Anak yang pertama kan SD ya, didampingi full dari pertama awal dia daring sampai selesai. Soalnya kan anaknya kan masih belum lancar baca, jadi harus didampingi betul-betul sampai biar memahami materi yang diberikan sama guru gitu. Kalau misalnya dari yang tugas seperti itu kayak gimana sistemnya? Tugasnya misalnya kalau misalnya sambil daring anak disuruh baca kan satu-satu, terus mengerjakan beberapa soal yang ada di buku. Paling kita bantu kejelasan pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dia ngerjain sendiri sih biasa. Gitu. Tapi tetap didampingi ya? Didampingi tapi dalam pengerjaannya sendiri. Kalau misalnya mungkin ya di pembelajaran seperti ini mah, apalagi gitu ya belajar di rumah online gitu, pasti ada rasa bosan gitu. Nah biar anak tuh nggak bosan dan ngajak si anak tuh pengen belajar terus gitu, bukan belajar terus sih, seperti kayak untuk lebih belajar lagi gitu. Itu kayak gimana? Bosan sih pasti ya si anak, kadang baru belajar berapa menit online daring juga dia udah bosen, udah jenuh gitu. Tapi alhamdulillahnya punya anaknya sih semangat belajar, jadi kalau ada tugas dia semangat aja gitu. Paling kasih waktu dia main dulu, nanti kalau udah selesai puas main nanti diajak lagi buat ngerjain tugas-tugas lainnya yang belum dikerjain gitu. Tadi kan ini tugasnya kan dari gurunya. Nah selama pembelajaran online itu
di pembelajarannya lewat dijelaskan sama guru tuh lewat Zoom atau hanya lewat WA atau hanya pemberian tugas saja gitu? Beda-beda sih tiap, kalau ada mata pelajaran yang emang wali kelasnya itu mah via Zoom meeting, sekalian ngerjain di situ, sekalian juga ada tugas tambahan. Kalau guru-guru lain biasanya ngirimin voice note atau video, biasanya disuruh ngerjain misalnya halaman sekian, sebelumnya ada penjelasan atau enggak mau hafal surat-surat kayak gitu, dikasih contoh dulu. Kadang pakai voice note, kadang pakai video. Nah nanti si anak disuruh ngirim juga voice note atau enggak ngerjain lembar kerjanya itu. Nah kalau misalnya dengan pemberian tugas atau tentang pembelajarannya seperti itu gitu dari gurunya atau dari sekolahnya, menurut ibu itu efektif atau tidak pembelajaran online seperti ini? Efektif atau enggak? Kalau buat mata pelajaran tertentu sih ada yang kurang efektif, ada yang efektif. Kayak kalau olahraga kan nggak efektif ya, cuma dikirimin contoh gerakan-gerakan, si anak juga kan nggak ngerti kayak gitu. Jadi ya kurang sih sebenarnya, ya pengennya mah ya offline kan. Nah, keuntungan gitu atau ada sisi positifnya nggak sih gitu dari pembelajaran online? Positifnya mungkin dalam pengerjaan tugas lebih fleksibel, tapi sih apa ya keuntungannya, ya cuman itu doang sih, fleksibel dalam pengerjaan tugasnya. Dari anak ibu sendiri gitu, minat dan bakatnya ada atau tidak? Ada sih. Apa? Seperti Dia apa? lebih ke gambar kayak gitu, bikin cerita sendiri dari gambar kayak komik kayak gitu, nyusun gambar gitu. Nah, berarti kalau di masa seperti ini gitu, untuk ngembangin minat dan bakatnya dari pembelajaran online itu ada atau enggak? Kurang sih, nggak ada sih kayaknya. Kan tadi udah kalau dari sekolah mah mungkin nggak ada ya untuk wadahnya gitu, untuk minat bakat menggambar dari anak dan bikin cerita kayak gitu. Kan dari ibu sendiri gitu untuk membimbing anak dari hasil dari minat bakatnya. Awalnya ada ikutan les-les kayak menggambar kayak gitu biar dia lebih fokus, tapi kan ketemu banyak orang kayak gitu misalnya, terus si tempat lesnya juga sempat tutup terus, jadi keputus, akhirnya ya keputus juga gitu. Apa harapannya pengen seperti apa dari pembelajaran online? Pengennya masih lebih dipanjangin lagi waktu pembelajarannya, soalnya kan kalau bisa mah semua mata pelajarannya ada daringnya gitu, ada apa kayak Google Meet-nya gitu. Jadi jangan cuma satu mata pelajaran pengennya. Jadi biar ada komunikasi kan antara guru sama muridnya gitu. Jadi bukan cuma dari sekedar video doang kayak gitu pengennya. Kalau dari aplikasi nih ya kan sekarang mah karena online gitu pasti pakainya aplikasi. Nah biasanya yang dipakai tuh apa aja? Paling WA sama Google Meet sih, itu aja. Oh, berarti kalau misalnya kayak YouTube gitu nggak dipakai ya? YouTube jarang, ada sih sekali-kali tapi jarang, jadi lebih ke video pribadi yang dikirim dari guru. Selama belajar, cara ngedamainya gimana? Atau diliatin terus atau gimana? Untuk pertamanya diliatin, diawasin. Untuk selanjutnya sih enggak, kalau misalnya ada kesulitan aku bertanya. Saat pembelajarannya tuh kan online yang bisa lewat aplikasi mana aja gitu ya. Nah kalau dari gurunya sendiri gitu ngasih pembelajarannya tuh seperti apa? Lewat Zoom kah, lewat WA kah, atau hanya memberikan tugas satu kali tanpa menjelaskan apa gimana? Pertamanya sih di-share lewat grup WhatsApp. Terus WhatsApp terus di Google Classroom sama Zoom juga sih pakai. Tapi ada jadwalnya sendiri. Ada jalan sendiri. Kalau mau pembelajaran online itu lebih efektif atau enggak gitu? Di masa pandemi seperti ini? Nggak efektif semua. Pembelajaran kan jadi waktunya menipis, kurang banyaknya di rumah.
udah beres balik main HP. Kendala sama pembelajaran online gitu dari ibu sendiri gimana? Kalau kendalanya palingan dari ini aja, kuota lebih terpipis, terus kan memori handphone juga Oh suka iya. ngirim tugas atau internet juga kan ya, Iya. sinyal gitu aja sih. Lebih banyak ngeliat handphone. Kalau dari dia sendiri gimana? Ada kendala nggak kalau soal pelajaran online? Kendalanya itu kesulitan gitu. Mungkin kalau dari segi siswanya nggak berinteraksi sama secara langsung sama muridnya, dia sama teman-temannya, sama guru, mau bertanya terbatas bertanya. Kan tadi ada kendalanya. Nah sekarang mah keuntungannya nih apa? Mungkin komunikasi sama orang tua aja. Terus ini mungkin aplikasi ya, karena kan sekarang online juga pasti banyak gitu aplikasi-aplikasi yang menawarkan atau yang dipakai guru gitu buat belajar gitu. Nah aplikasinya biasanya apa aja dipakai untuk belajar? Buat belajar nggak ada aplikasi khusus sih, nggak ada. Kalau susah biasanya Google aja. Dari ini belajarnya pakai apa aja aplikasinya? Belajarnya gitu misalnya ada Google Meet atau apa? Kadang Google Classroom atau Google Meet. Kalau Zoom meeting gitu, Zoom ya. Berarti kalau kayak misal ya ada tuh yang Edmodo kan, ada yang e-learning atau itu nggak dipakai ya? Enggak. Quizzes gitu yang buat soal-soal. Paling kalau soal itu ngasihnya gimana? Kalau soal misalnya ada UAS nih atau UTS biasanya pakai Google apa? Classroom ininya Lewat di-share dulu lewat apa Google WA Group. Kalau misalnya harapannya sih pengennya bisa inilah nggak terus-terusan di sekolah gitu, ada waktu khusus dalam 1 minggu bisa berapa kali pertemuan untuk tatap muka karena kan buat mengenal juga sama teman-teman You know I yang lain. give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you.